Membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami dapat memahami kehendak dan karya-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita untuk memahami perintah Allah yang kedua, yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah Allah yang kedua tadi sekali lagi berbunyi apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, maksudnya di sini kita itu diperintahkan oleh Tuhan sesungguhnya untuk mengasihi Tuhan dengan tidak menyalahgunakan namanya untuk bersumpah, untuk apa lagi? Untuk mengutuki orang. Untuk apa? Berdusta, menipu dalam nama Tuhan. Pernah enggak? Ada orang yang menipu tapi dalam nama Tuhan. Sesungguhnya nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Nama Tuhan itu adalah nama yang harus dihormati. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa menghormati nama Tuhan, tidak menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia, maka kita seharusnya menggunakan nama Tuhan itu untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk memberkati orang, ya. Bukan untuk menipu dengan cara apa? Dengan cara mengatasnamakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita berseru dalam nama Tuhan ketika kita ada dalam kesusahan dan memberkati orang? Nah, itu dia. Kita butuh juru selamat karena kita gagal menggunakan nama Tuhan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kira-kira cara Yesus bagaimana menolong kita yang gagal tadi? Yohanes 17 ayat 6 sampai 8. Dia menjadikan nama Allah itu dikenal oleh semua orang. Dia mengabarkan kabar tentang siapa Allah itu kepada orang lain. Dia mengenalkan nama Tuhan kepada semua orang. Nah, ini cara kita menggunakan nama Tuhan dengan benar. Tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu berarti Yesus sangat menghormati nama Tuhan. Dia menggunakan nama Tuhan untuk apa? Untuk berdoa. Ketika Yesus mau memberikan roti, Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur dan baru membagi-bagikan. Ketika dia mengucap syukur berarti itu cara Yesus menghormati nama Tuhan. Nah, tetapi ada yang lebih penting, bahwa Yesus menyelamatkan kita dengan cara mati di atas kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa, termasuk dosa yang tadi. Dosa di mana kita itu selalu menyebut nama Tuhan dengan cara yang tidak benar. Ketika kita tidak menggunakan nama Tuhan untuk mengucap syukur, ketika kita tidak menggunakan nama Tuhan dalam doa, ketika kita berdusta dalam nama Tuhan, itu sebenarnya kita sedang mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita sudah ditebus, sudah digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, yang gagal total tadi baru perintah kedua saja sudah gagal semua kan? Setelah ditebus itu, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan dengan cara bagaimana? Untuk berdoa, untuk memberkati banyak orang, dan juga untuk
mengucap syukur. Kalau mengucap syukur berarti ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Tuhan. Itu cara menghormati nama Tuhan. Berdoa juga ditujukan kepada Tuhan. Makanya kalau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau berdosa jangan nama Tuhan Yesus ya. Kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tapi kalau berdosa jangan pakai nama Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita terus berdoa supaya kita dimampukan untuk menggunakan namanya sesuai dengan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sungguhnya kami adalah orang yang gagal untuk melakukan perintah-Mu yang kedua, yaitu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kami seringkali dengan sia-sia menyebut nama-Mu untuk mendustai orang lain. Kami menggunakan nama-Mu untuk meyakinkan orang lain. Kami menggunakan nama-Mu untuk kepentingan diri kami sendiri, untuk keuntungan diri kami sendiri. Kami tidak menyebut nama-Mu untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami justru seringkali menyalahgunakan nama-Mu untuk kesenangan dan keuntungan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui hidup-Mu yang taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Engkau yang sudah memuliakan nama Tuhan, Engkau yang sudah mengabarkan nama Tuhan kepada orang lain, dan Engkau yang sudah berdoa di dalam nama Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib, menggantikan kami yang seharusnya menerima penghukuman itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu, dan biarlah kami Engkau tolong untuk menggunakan nama-Mu seturut dengan kehendak dan karya-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.